Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya saya juga ingin menyapa pembicara pertama tadi yang sangat menginspirasi saya juga ya dengan sampelnya yang wow, spektakuler ya Pak Andi ya. Selamat ya Pak Andi. Nanti kita sama-sama tunggu hasilnya seperti apa nanti dipublikasi di jurnal internasional ya Pak rencananya ya. Mudah-mudahan lancar. Oke, terima kasih Bu Mia, Kaprodi Gizi Universitas Binawan yang sudah memberikan kesempatan juga nih kepada saya hari ini untuk sharing terkait penelitian yang kita lakukan selama pandemi COVID-19. Nah, untuk materi saya, kalau secara teknis tadi Pak Andi sudah menjelaskan secara detail ya, sudah sangat baik sekali pemaparannya, mungkin nanti mahasiswa lebih jelas gitu ya. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih peran survei dalam penelitian selama pandemi COVID-19. Oke, apakah suara saya terdengar di sana, Bu Mia? Terdengar? Terdengar Bu, Oh silahkan, ya. terdengar sangat jelas sekali. Oke, kita lanjut. Nah, dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita tahu memang sudah banyak sekali perubahan yang terjadi terutama pada tatanan aktivitas masyarakat ya, terutama di Indonesia. Mulai adanya penyampaian COVID pertama kali di Indonesia, kita juga diminta oleh pemerintah untuk di rumah saja, stay at home. Bahkan baru-baru ini sudah ada pembatasan sosial berskala besar untuk daerah-daerah tertentu yang memang masih zona merah pekat ya. Oke. Nah, tapi kita masih ada juga yang diperbolehkan untuk keluar rumah jika memang harus keluar rumah, tetapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, pandemi COVID ini jadi mengurangi gerak kita ya, terutama untuk yang kita harus beraktivitas di luar seperti itu. Terutama juga terkait dengan penelitian yang biasanya mindset kita ya, mahasiswa, dosen, mindset kita yang kalau penelitian itu kita harus, kalau di bidang gizi masyarakat kita harus ke lapangan seperti itu. Yang mindsetnya kita kalau penelitian itu harus di lapangan. Nah, itu menjadi suatu kendala pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana dampaknya terhadap dunia pendidikan? Kita sudah alami, sudah hampir 4 bulan lebih sepertinya ya, 5 bulan barangkali ya, sudah mengalami masa pandemi ini di Indonesia ini, sehingga juga berdampak terhadap dunia pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, untuk di sisi pendidikan, pembelajaran, kita sudah sama-sama mengalaminya bahwa saat ini mahasiswa belajar di rumah, dosen juga bekerja di rumah, sehingga kita dituntut untuk bagaimana memanfaatkan teknologi e-learning, ya, teknologi e-learning yang bekerja dan belajar di rumah secara online. Namun bagaimana dengan penelitian? Apakah penelitian bisa dilakukan secara online, riset online? Ya tadi udah dipaparkan sama Pak Andi ya, ternyata enggak seperti yang kita bayangkan ya, harus di lapangan, tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan penelitian di rumah saja. Jadi melakukan penelitian itu juga bisa di rumah saja dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, ini sedikit saya kutip, ada informasi ya, terkait surat edaran dari Kementerian Pendidikan, ini terutama untuk yang mahasiswa ya, bahwa penelitian tugas akhir selama masa darurat ini agar diatur, baik metode maupun jadwalnya disesuaikan dengan status dan kondisi setempat. Nah, ini berarti adalah mahasiswa itu tetap harus wajib ya melakukan penelitian yang outputnya adalah skripsi atau tesis atau disertasi yang merasa masih mahasiswa ya. Berarti tidak ada kata bahwa kita bisa lulus tanpa skripsi, tanpa penelitian, tidak ya. Berarti skripsi adalah suatu hal yang tetap harus dilaksanakan. Begitu juga untuk para profesional lainnya seperti para praktisi dosen ya, terutama yang memang harus kinerjanya, penelitian, pengabdiannya harus tetap jalan. Gitu. Seperti yang saya lakukan dan Pak Andi lakukan, sudah menggunakan penelitian e-survey ya, itu merupakan salah satu bentuk penelitian dalam riset online yang kita katakan tadi. Nah, jadi di sini apakah teknologi dan pendidikan itu memudahkan kita atau malah membuat polemik baru?
Ya, beberapa mungkin ada yang berasumsi dengan adanya pandemi ini kita selalu disibukkan dengan gadget, melihat handphone setiap hari, melihat internet setiap hari. Tetapi dalam situasi seperti ini ternyata teknologi bisa memudahkan. Jadi ada dampak positifnya, terutama di bidang pendidikan. Dengan teknologi kita dibantu untuk mahasiswa bisa tetap belajar di rumah, kemudian juga penelitian juga bisa kita lakukan di mana saja tanpa harus ke lapangan atau yang kita sebut dengan e-survey tadi. Oke, ini sedikit cuplikan ya. Tadi Pak Andi sudah menyampaikan terkait pengguna internet kita memang sangat tinggi di Indonesia ya. Ini saya ngambil datanya tahun 2017. Tadi Pak Andi sudah sangat bagus mengambil datanya 2018 ya. Ini data tahun 2017 saja dengan jumlah jumlah populasi kita di Indonesia itu sekitar 262 juta orang, ternyata lebih dari separohnya itu menggunakan internet. Nah, ini menjadi peluang tadi yang disampaikan oleh Pak Andi. Jadi peluang kita apa? Apakah kita bisa memanfaatkan ini? Tentu bisa dengan sasaran tadi melakukan penelitian online atau e-survey. Ini saya sampaikan di sini. Jadi bagaimana strategi penelitian selama pandemi COVID-19? Kita lihat dulu bahwa penelitian itu penggolongannya kalau berdasarkan aplikasinya ada penelitian murni ya, kemudian ada penelitian terapan. Kemudian berdasarkan tujuan, kita mau penelitiannya seperti apa? Ataukah hanya ingin melihat deskriptif saja, apakah mau eksploratory, korelasional, dan lain-lain. Kemudian dari segi metode, penggolongan penelitian ada metode kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Nah, di sini dari metode kuantitatif, kualitatif, ataupun campuran, itu bisa kita terapkan di penelitian e-survey. Oke, sumber data penelitian. Nah, sumber data penelitian ada primer dan ada sekunder. Data primer ini yang sering kita laksanakan pada situasi biasa ya, yang non pandemi ya. Sebelum ada pandemi kita sering menggunakan penelitian menggunakan data primer, yang mana kita langsung ke lapangan dengan cara mengobservasi ya, observasi ke lapangan, melihat, mengamati ya, atau dengan eksperimen, penelitian di labor, menguji ya, kemudian juga melakukan survei menggunakan kuesioner di lapangan. Itu adalah data primer yang kita langsung terlibat terhadap subjek ataupun terlibat terhadap responden. Kemudian data sekunder. Nah, data sekunder ada data yang sifatnya elektronik yang bisa kita akses banyak ya, bisa melalui data Riskesdas ataukah data Susanas, BKKBN dan lain sebagainya, atau yang bersifat data print out ya, yang bisa tersedia, kita bisa hubungi dinas kesehatan setempat ya untuk yang bidang kesehatan untuk mengambil data yang bisa kita olah. Jadi di sini pun dari segi sumber data penelitian bahwa dengan tidak melakukan e-survey pun kita juga bisa memanfaatkan data-data yang sudah ada seperti data sekunder tadi. Data sekunder tadi yang data elektronik maupun data print. Nah, itu bisa kita gunakan, kita olah ya. Yang datanya pun juga ribuan ya, banyak ya. Datanya bisa diolah untuk menghasilkan sebuah penelitian baru. Itu tentu perlu kerjasama ya antara pihak kampus ataupun prodi terhadap instansi yang memiliki data sekunder tersebut. Kemudian jenis penelitian survei. Nah, di sini saya tekankan yang penelitian survei karena di sini konteksnya tadi saya akan menjelaskan terkait dengan e-survey. Nah, di sini kalau penelitian survei itu bisa kita lihat bahwa ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Pertama dengan written survey, dengan survei tertulis ya. Kemudian ada verbal survey atau dengan survei yang mengkombinasi, memixkan kombinasi antara written maupun dengan verbal. Nah, survei yang tertulis ini ada kuesioner. Ya seperti yang kita sering lakukan ya, beberapa kuesioner ke lapangan itu termasuk survei tertulis. Kemudian e-survey yang sudah dilakukan Pak Andi, kemudian saya juga dan teman-teman yang lain menggunakan platform
berbasis internet seperti web atau email. Nah, ternyata email pun juga merupakan salah satu platform e-survey ya. Ini yang sudah diakui metodologinya ya. Kemudian GFORM yang sudah kita gunakan, yang mungkin teman-teman di sini, peserta di sini sudah sering dapat itu ya, dapat link GFORM suruh isi gitu ya. Itu merupakan salah satu bentuk dari penelitian e-survey. Dan juga SMS ya, SMS juga termasuk dalam metode penelitian survei dalam metode tertulis ya. Cuma kalau kelemahannya, kalau SMS itu kita teksnya terbatas ya, tidak bisa panjang kali lebar. Oke. Kemudian survei verbal. Survei verbal bisa melalui telepon interview. Jadi kita kalau misalnya ada sudah tahu sasarannya siapa, kita list nomor telepon respondennya, kemudian kita telepon. Ya tentu ini membutuhkan biaya besar ya kalau bagi peneliti. Tapi kalau untuk sekelas mahasiswa atau selevel mahasiswa, mungkin kalau Bu Mia sebagai pembimbingnya barangkali kan kalau cuma 40 boleh kali ya Bu Mia ya. Jadi kalau Boleh Bu, masih belajar soalnya kan? Iya. Kalau S1 masih belajar. Benar, kalau selevel mahasiswa nggak masalah. Selevel mahasiswa nggak masalah ya. Jadi kalau sudah tahu sasarannya siapa, punya nomor teleponnya, ya tinggal di telepon ya, di interview. Dan cuman ini biayanya ya biaya pulsa dari si peneliti. Nah itu juga termasuk metode survei. Kemudian face to face ya inilah sebenarnya metode yang paling tepat sebenarnya face to face, kita bisa menggali secara dalam. Tapi kalau dalam situasi pandemi ini tentu kita menggunakan metode yang efektif, efisien dan murah juga tentunya dan gratis tentunya ya. Kemudian juga mix metode survei, yaitu mengcombine antara survei media. Jadi di sini maksudnya adalah beberapa memang sudah ada ya yang melakukan penelitian yang menggunakan media. Jadi mereka men-share link YouTube. Ya, misalnya ini contoh penelitiannya adalah pengaruh edukasi ini terhadap terhadap kebiasaan makan selama pandemi. Misal ya ini contoh. Jadi dia men-share video edukasi di YouTube. Video edukasi di YouTube ya setelah dilihat oleh responden, setelah didengarkan, dilihat oleh responden yang menjadi sasaran, kemudian ditanyakan melalui telepon kah atau melalui GFORM kah terkait konten-konten pertanyaan variabel yang ingin diteliti. Jadi seolah-olah kayak penelitian eksperimen, tetapi dengan metode survei seperti itu, pre dan post. Ini mungkin bisa juga dilakukan oleh mahasiswa yang hobi bikin konten YouTube ya, atau bikin video-video edukasi lainnya. Oke. Nah, bagaimana pemanfaatan e-survei selama pandemi COVID-19? Ternyata ya, kalau di survei ini semua mahasiswa pasti punya gadget. Tapi kalau punya pulsa saya nggak tahu nih ya, punya pulsa nggak tahu kalau mahasiswa ya. Tapi rata-rata mahasiswa sudah pegang gadgetnya masing-masing dan sudah tidak awam lagi menggunakan internet ya, Google Drive dan lain sebagainya. Terutama di sini adalah Google Form. Nah, Google Form ini adalah salah satu platform juga yang untuk kita melakukan e-survey yang gratis ya, tidak berbayar, mudah diakses, sederhana dan cukup baik untuk dikembangkan sebagai alat survei. Seperti yang sudah Pak Andi lakukan, saya lakukan, dan banyak ya yang sudah mulai terinspirasi ya untuk menggunakan Google Form ini. Nah, ya jadi Google Form ini bisa digunakan oleh mahasiswa, dosen, pegawai kantor, ataupun profesional lainnya. Apa sih fungsi Google Form? Karena saya memang sudah mencoba yang Google Form, mungkin saya menyampaikan fungsinya terkait Google Form ya. Fungsi Google Form di sini adalah memberikan tugas latihan, ujian online. Nah, ini sudah kalau saya sudah melakukan bersama dosen-dosen juga di prodi kami juga menggunakan platform GFORM ini untuk melangsungkan kuis, ujian. Karena memang di GFORM itu ada timernya, kita bisa setting ya timernya sehingga mahasiswa bisa kita atur jamnya seperti jam ujian. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengumpulkan pendapat orang lain. Mengumpulkan pendapat orang lain karena di GFORM itu kita bisa membuka jawaban baik secara tertulis esai ya, baik tulisan maupun dengan option gitu.
Kemudian fungsi yang ketiga adalah mengumpulkan berbagai data. Nanti bisa dilihat setelah ini tampilan-tampilannya ya. Kemudian fungsi berikutnya adalah membuat formulir pendaftaran. Nah, ini sudah sangat lumrah sekali ya bagi panitia-panitia seminar nih rata-rata menggunakan JIPOM untuk form pendaftaran. Padahal ini mahasiswanya sudah menggunakan JIPOM ya untuk pendaftaran. Berarti sudah terfikirkan bahwa JIPOM ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan penelitian. Harusnya seperti itu ya. Kemudian fungsi yang terakhir adalah membagikan kuesioner kepada orang-orang secara online. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Oke, bagaimana langkah penggunaan JIPOM dalam penelitian survei? Prinsipnya sama dengan metode penelitian di lapangan ya, yang survei lainnya seperti yang disampaikan oleh Pak Adi juga tadi. Pertama kita harus mendesain. Apa sih yang harus kita desain? Terutama yang kita desain adalah penelitiannya mau ngapain gitu. Jangan asal kita mau share kuesioner aja tanpa kita ada tahu kita mau ngapain sih dengan JIPOM tersebut gitu ya, dengan instrumen tersebut. Kita harus desain dulu secara keseluruhan. Tujuan, latar belakang, tujuannya sama seperti kita menyusun proposal gitu ya. Kita harus tahu dulu arahnya mau kemana. Sehingga kita bisa mempersiapkan kuesionernya. Jadi kalau kita sudah tahu arah, tujuan, desain penelitiannya mau apa, tentu kita bisa menyiapkan kuesionernya. Tadi sangat menarik sekali ya Pak Andi, kuesionernya bisa dihakikan, mungkin menjadi inspirasi juga nih buat saya dan teman-teman lainnya ya. Ternyata bisa ya, kuesioner bisa dihakikan gitu ya Pak ya. Oke, kemudian setelah kuesioner kita siapkan, ini yang paling penting, kita harus uji coba kuesioner tersebut. Jangan sampai kita sudah men-share, seperti yang diceritakan Pak Andi tadi, Pak Andi aja yang sekelas dosen ya, yang orang kesehatan dan gizi barangkali ya, yang tidak mengerti mau nanya apa sih ini di kuesioner JIPOM ini. Nah, jangan sampai ternyata udah di-share kemana-mana, ternyata kuesionernya itu nggak dipahami oleh sasaran kita. Atau optionnya ada yang salah, optionnya ada yang double atau nggak nyambung seperti itu ya. Jadi perlu kita testing dulu kuesionernya, minimal kepada keluarga terdekat kita yang sama-sama juga mungkin orang awam ya, suruh isi dari awal sampai selesai. Jadi minta komentarnya, kira-kira apa sih yang kurang dari sisi orang awam ya. Kemudian juga bisa kita share ke teman kita yang satu bidang ilmu ya, minta pendapatnya. Kalau penelitiannya seperti ini, kuesionernya begini, apakah sudah sesuai gitu ya? Kita perlu sharing, testing kuesioner. Karena terkadang namanya juga ya manusia yang kita kerjakan di aplikasi takutnya terlewatkan atau ada hal-hal tertentu yang miss gitu. Kemudian juga jangan lupa etik. Nah, tadi benar yang dikatakan oleh pembicara pertama Pak Andi, walaupun memang ini penelitiannya resikonya minimal ya, sebenarnya ini resikonya minimal terhadap responden sasaran kita. Kita nggak melakukan pengecekan darah atau melakukan intervensi dosis tertentu gitu ya, mungkin resikonya cukup rendah ini penelitian survei ini. Namun karena kita melibatkan manusia ya, apapun itu penelitiannya, manusia, hewan, ya kita harus tetap melakukan etik, memproses etik terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses penelitian. Itu adalah di tahap pertama. Kemudian tahap kedua kita sampling. Sampling di sini tentunya kita sudah harus tahu kita mau samplingnya apa, apakah accidental, apakah purposive ya, ataukah yang lainnya, ataukah random. Kalau kita kan sasarannya random, acak gitu ya misalnya seperti itu. Atau memang sasarannya sudah tahu anak sekolah saja. Ya berarti kita sudah purposive, sudah share aja ke pihak sekolah misalnya gitu ya, untuk diteruskan ke siswa-siswanya seperti yang dilakukan Pak Andi, kan udah tahu sasarannya mahasiswa, berarti di-share-nya ke perguruan tinggi gitu. Kemudian mengadministrasi survei. Nah, yang ketiga menganalisis. Menganalisis ini sama tahapannya seperti penelitian yang biasa kita lakukan baik di eksperimen maupun survei ya.
kita harus memproses hasil survei. Kelebihannya di GFORM ini memang sudah ada tampilan analisisnya ya di dalam GFORM tersebut. Jadi ketika data masuk itu sudah langsung dianalisis secara tertata, secara rapi. Tetapi kelemahannya di sini memang untuk penelitian lanjut untuk analisis lanjut seperti uji bivariat, uji hubungan ataupun pengaruh, kita memang harus mengolah lagi ya, menganalisis kembali, dan kita juga harus mensortir. Kan soalnya kalau misalnya kita menyebar kuesioner secara luas, itu terkadang ada yang terlalu baik mengisi kuesioner padahal tidak termasuk kriteria. Nah, itu juga kita harus kerjakan dulu di awal, kita harus delete dulu, kita harus buang dulu respondennya gitu. Tapi kalau misalnya sudah tepat sasarannya itu akan lebih enak ya, kalau sudah tahu sasarannya sekolah, ya di-share-nya ke sekolah aja. Jadi kemungkinan ada responden yang masuk yang tidak kita harapkan itu agak minim gitu. Ya. Kemudian tahap yang terakhir adalah ketika sudah diproses, sudah dianalisis, tahap terakhir adalah menulis. Nah, menulis ini sebenarnya ini tantangan ya. Penelitian ini cepat 5 hari selesai, tapi menulisnya ini yang lama ya. Apalagi motivasi ibu-ibu terutama saya ya di rumah ya yang banyak kendala ya. Nah, itu udah ya jadi alasan klasik lah ya kalau ibu-ibu nih gayanya aja ya, mau cepet tapi datanya udah ada tapi nggak diolah-olah, kan itu mubazir juga ya. Tapi kalau yang penelitian saya alhamdulillah sudah diolah sedikit baru ya, nggak sampai kayak Pak Andi yang semangatnya luar biasa gitu ya. Nah, jadi ditulis dalam bentuk format laporan, skripsi misalnya, tesis atau disertasi mungkin gitu ya. Kemudian bisa melalui presentasi grafis ya, infografis, atau mau di-share dalam bentuk berita di media online. Nah, ini yang sudah baru saya kerjakan, berita di media online. Untuk menyampaikan informasi, terutama saya menggunakan datanya di Provinsi Jambi. Itu dulu yang saya publish gitu kan, minimal di provinsi tempat saya tinggal tahu ternyata begini loh masyarakatnya gitu. Nah, untuk tahap jurnalnya ya kalau jurnal butuh proses waktu panjang menulisnya. Tapi kalau untuk skripsi harusnya mahasiswa bisa cepat wisudanya. Orang penelitiannya hanya 5 hari ya, penelitiannya ya 5 hari ya Pak Andi ya, atau paling lama seminggu lah ya, paling lama seminggu. Menulisnya seminggu, kemudian udah sebulan mungkin udah selesai kali seharusnya ya. Itu menjadi pemikiran bagi mahasiswa dan para praktisi lainnya. Oke, di sini keunggulan kita menggunakan GFORM. Pertama, tampilan formnya yang menarik ya. Tampilan formnya menarik. Kenapa saya katakan di sini menarik? Karena formulirnya bisa kita atur, kita edit background-nya, gambarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau penelitiannya tentang konsumsi buah dan sayur, mungkin bisa kita ganti ini background-nya ini dengan gambar buah dan sayur yang menarik seperti itu. Jadi tidak kaku. Nggak diganti pun juga nggak apa-apa, tetapi memang GFORM ini menyediakan tampilan yang menarik. Kemudian yang kedua, memiliki berbagai jenis tes yang dipilih. Ya, jadi di sini ya sebelah kiri itu bagian yang first question itu adalah tempat kita meletakkan pertanyaan kuesioner. Nah, yang saya panahkan itu adalah pilihan-pilihan option yang bisa kita gunakan. Jadi di GFORM ini jangan berpikir bahwa oh GFORM itu hanya ini ya optionnya A, B, C gitu saja. Tidak. Jadi GFORM itu kita bisa yang skala Likert untuk mengukur sikap misalnya ya. Itu kita bisa gunakan, bisa kita pilih di linear scale gitu ya. Kemudian yang pertanyaan terkait benar salah itu di multiple choice ataupun pilihan berganda juga bisa multiple choice. Kemudian kalau mau mau mengetahui tentang wilayah tempat dia tinggal, biar nggak terlalu banyak panjang gitu di kuesionernya, kita bisa gunakan drop down seperti itu. Atau kita ingin menanyakan dengan pertanyaan terbuka gitu ya, pertanyaan terbuka yang jawabannya bebas dari responden, itu kita bisa pilih short answer ataupun paragraf. Jadi semua bisa dilakukan. Jadi penelitian kualitatif, kuantitatif, campuran bisa kita lakukan di sini. Itu kelebihannya itu ya, memiliki berbagai jenis tes yang bebas dipilih. Selanjutnya, Oke, ini apa ya?
bentuk kuesioner yang saya lakukan bersama teman-teman kemarin terkait pengaruh wabah COVID ya. Nah, di sini kalau kita dalam melakukan penelitian di lapangan, kita kan ada informed consent ya, ada informed consent. Jadi kalau responden menyetujui, membubuhi tanda tangan, berarti kita sudah boleh menanya-nanyakan terkait kuesioner kita. Nah, kalau e-survey bagaimana sih, kita nggak ketemu misalnya gitu ya. Kita nggak ketemu, kita nggak bisa minta tanda tangan mereka, gimana caranya gitu. Nah, caranya memang di GIFOM ini sudah ada kelebihannya. Kita bisa membatasi yang bersedia saja, atau yang kalau yang tidak bersedia dia tidak bisa mengisi kuesioner kita, tidak bisa melihat kuesioner kita gitu. Nah, di sini bisa dipilih nanti di go to section based on answer. Jadi kita bisa checklist bagian itu, kemudian kita atur. Jadi yang bersedia saja yang bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau respondennya tidak bersedia, dia tidak bisa lanjut, secara otomatis tidak bisa terbuka penelitian apanya kuesionernya gitu ya. Nah, yang ketiga, responden dapat memberikan tanggapan dengan segera. Nah, di sini ya seperti yang sering kita temui, ada link-link yang dibagikan, yaitu link yang dari GIFOM ya. Jadi GIFOM itu dapat memberikan tanggapan dengan segera. Setelah kita buka link tersebut ya, kita langsung dialihkan kepada tampilan kuesioner ya, kemudian kita isi. Setelah kita isi, tanggapannya langsung masuk kepada kita sebagai peneliti atau pemilik akun dari Google tersebut. Yang keempat, dapat dikerjakan bersama orang lain. Nah, ini persepsinya berbeda-beda mungkin ya. Di sini konteksnya bisa dikerjakan bersama orang lain, maksudnya adalah kita sebagai satu tim peneliti, itu bisa mengerjakan atau mengedit kuesioner penelitian kita. Tidak hanya kita sebagai ketua, tapi anggota pun juga bisa ikut bergabung mengedit kuesioner tersebut jika ada yang perlu diedit. Tentunya juga dengan seizin akses dari ketua peneliti atau pemilik Google tersebut. Cuman kelemahannya adalah kalau dilakukan ujian tes online, ini juga bahaya sebenarnya, karena memang Google Form ini bisa dikerjakan bersama teman sebelahnya. Jadi teman sebelahnya mungkin bisa membantu kalau pas ujian ya. Nah, tapi ini bisa disiasati dengan kita mengatur waktu ujian ya, waktu ujian yang sesuai dengan jumlah soal. Jadi mereka nggak sempat untuk saling bertanya. Itu sudah saya lakukan di ujian UTS mahasiswa. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kemudian yang kelima, hasilnya langsung tersusun dan dianalisis secara otomatis. Jadi bentuknya langsung tersusun secara distribusi frekuensi atau deskriptif ya. Tapi kalau untuk tahap analisis berikutnya itu kita harus kerjakan sendiri ya. Kalau univariat dia sudah langsung tampilannya sudah cantik gitu ya. Mau bentuk diagram ataupun diagram pen ataupun diagram batang gitu ya. Nah, ini yang saya singgung tadi terkait penggunaan GIFOM. Di GIFOM itu kita bisa menginsertkan atau menambahkan aplikasi form limiter. Nah, ini form limiter ini bertujuan untuk kita bisa menyeting akses link yang kita bagikan itu berbatas waktu. Jadi kalau sudah habis dari masa waktu yang kita tetapkan, yang sudah kita setting, maka atau responden lainnya tidak bisa mengisi. Ini sebenarnya berfungsi banget untuk pelaksanaan ujian. Jadi kalau sudah habis masa waktu link tersebut, mahasiswa nggak bisa mengisi soal ujian. Jadi mereka harus terschedule ya ujiannya dari jam 7 sampai jam 9 misalnya ya, menggunakan form limiter. Jadi kalau tidak mengirim pada batas waktu itu, mereka dianggap tidak ujian. Jadi ada form limiter untuk memberi batasan waktu. Kemudian ada form builder yang mana kita bisa dari catatan kita di Google Doc ya, ataupun di Google Sheet ataupun di Google Form yang berbeda, itu kita bisa mengcopy paste seperti itu ya, menginsert ke Google Form. Jadi secara otomatis akan langsung termigrasi dia dari Google Doc ke Google Form seperti itu. Bisa dilakukan di GForm. Nah, kelemahannya ya, dari keunggulan pasti ada kelemahan ya. Di sini saya nggak fair kalau hanya menjelaskan keunggulan saja, tetapi tanpa menceritakan kelemahannya apa.
Tapi sepertinya kelemahannya tidak bisa kita siasati gitu ya. Kelemahannya yang pertama adalah tidak bisa digunakan dalam forum diskusi online. Ini tentu ya, karena dia tidak ada chat seperti di Facebook atau seperti di Twitter atau dan lainnya. Tidak bisa digunakan dalam forum diskusi online. Itu kelemahannya. Jadi mensiasatinya seperti apa? Kalau kuesionernya ternyata respondennya ada yang bias sepertinya. Jadi bagaimana, karena tidak ada diskusi ya, makanya kita perlu mencantumkan nomor handphone di dalam form survei tersebut, nomor handphone peneliti, dan juga memungkinkan kita juga masukkan minta nomor handphone dari responden sebagai untuk komunikasi jika ada data yang keliru gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tidak bisa menggunakan equation secara langsung. Ini sebenarnya masalah untuk yang bidang matematika ya. Memang kalau di GFOAM itu sepertinya saya coba, saya nggak tahu ya kalau misalnya ada teknologi yang lebih canggih. Ketika saya coba di GFOAM itu untuk yang equation matematika yang rumit lah, yang integral atau apa, kayaknya belum saya temui. Jadi itu mungkin kelemahan juga ya. Kalau untuk yang bidang ilmu matematika, statistik, agak-agak susah ya kalau menggunakan GFOAM itu. Kemudian yang ketiga, harus terkoneksi ke internet secara langsung. Ini juga kelemahan. Jadi untuk mengatasi kelemahan yang ketiga ini, tentu kita memilih sasarannya yang produktif pengguna internet gitu ya. Atau kalau seandainya memang bukan produktif pengguna internet ya, seperti ibu rumah tangga misalnya ya, ada yang nggak punya internet juga bisa sih sebenarnya ya kita sediain pulsa ya. Jadi kan ada beberapa penelitian yang yang rewardnya adalah pulsa ya untuk responden yang sudah mengisi. Itu sebagai bentuk kompensasi dari responden yang tidak punya akses internet karena paket datanya nggak ada uang untuk beli paket data, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau handphonenya yang nggak ada itu masalah besar ya, bukan itu di luar jangkauan kita ya. Tetapi untuk koneksi internet kita bisa siasati, gitu ya. Oke, ini cuplikan saja karena penelitian Pak Andi belum publis, jadi belum saya tampilin di sini ya Pak ya. Jadi ini hanya contoh saja bahwa ternyata penelitian survei itu bukan merupakan suatu penelitian yang dianggap sepele, biasa-biasa saja ya. Ternyata penelitian survei itu sudah mendunia ya, sudah kelas internasional pun juga sudah ada ini yang meneliti, bahkan yang baru-baru ini terkait impact dari COVID ya, ini menggunakan e-survey ya. Kemudian juga ada lagi nih penelitian di luar negeri juga ya terkait dengan e-survey. Nah ini yang terakhir ini sengaja saya tampilin aja biar promosi gitu kan. Ini saya baru sempatnya diberitakan gitu ya di media online. Ini baru datanya yang keolah baru untuk yang Provinsi Jambi saja. Jadi sebagai informasi awal lah untuk masyarakat Provinsi Jambi. Gitu. Nah, jadi penelitian e-survey ini bisa kita kembangkan dengan metode apa saja gitu ya, dan bisa di-share atau dipublikasikan di taraf internasional bahkan bisa ya. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan dunia penelitian ya. Jadi teknologi itu bukannya memperhambat kita, tetapi juga membantu, sangat membantu kita di dunia pendidikan, khususnya juga penelitian pada saat pandemi ini. Yang kedua, penelitian e-survey merupakan salah satu metode penelitian yang tepat dan praktis untuk menjangkau populasi produktif dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, direkomendasikan GFOAM ya, karena GFOAM dapat diterapkan dalam penelitian selama pandemi COVID-19. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Nanti kalau ada bertanya boleh silakan diskusi. Saya kembalikan lagi ke Bu Mia selaku moderator.